Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Sampai saat ini, perdebatan seputar musik masih menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Perdebatan ini tidak menemukan ujung dan titik temunya. Ada yang bilang musik itu haram dan merupakan cikal bakal kemunafikan. Pada saat yang sama, sebagian berpendapat bahwa musik itu boleh-boleh saja, bahkan musik dianjurkan dimainkan saat prosesi pernikahan. Pada umumnya, perdebatan ini berakar dari ketidaksepakatan para ulama dalam menilai dan memahami hadis seputar musik. Hadis yang sering dijadikan landasan atas keharaman musik adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif." Sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan alat-alat musik. Meskipun hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, akan tetapi ada juga ulama yang mempertanyakan kualitas hadis dan kebenarannya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang mempertanyakan adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi, ulama asal wilayah Cordoba di abad ke-9 Masehi. Ibnu Hazm mengatakan hadis ini terputus sanadnya. Ia mempertanyakan apakah benar Imam Al-Bukhari dengan gurunya Hisham bin Ammar pernah bertemu. Keraguan ini berangkat dari redaksi qala yang digunakan Imam Al-Bukhari di sanad hadis ini ketika meriwayatkan hadis dari Hisham bin Ammar gurunya. Sehingga menurut sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, sanad hadis ini telah terputus. Kritik Ibnu Hazm ini dijawab oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masyayidis Syaitan. Menurut Ibnu Qayyim, Imam Al-Bukhari jelas bertemu dengan gurunya Hisham bin Ammar dan telah mendengarkan hadis darinya. Tanggapan Ibnu Qayyim tersebut didukung dengan beberapa hadis lain yang ia terima dari Hisham bin Ammar di dalam kitab sahihnya dengan menggunakan redaksi haddatsana. Ini menjadi bukti kuat bahwa Imam Al-Bukhari benar-benar bertemu langsung dengan gurunya yaitu Hisham bin Ammar. Maka jika Al-Bukhari mengatakan Hisham telah berkata atau itu berarti sama artinya dengan mengatakan bahwa ia benar-benar mendengar dari Hisham yaitu gurunya. Kalaupun kita sepakat tentang validitas hadis ini adalah sahih, namun perlu juga dicatat bahwa hadis itu tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai argumentasi keharaman musik. Kenapa? Pertama, keharaman musik disinyalir dari lafaz yastahilluna yang artinya menghalalkan atau menganggap sesuatu itu halal. Artinya, lafaz ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang haram. Dalam konteks hadis ini, maka maknanya adalah mereka yang menganggap musik itu halal, padahal hukumnya haram. Akan tetapi, makna lafaz yastahilluna ini beragam, tidak hanya bermakna pada membolehkan sesuatu yang haram atau menghalalkannya. Menurut Abdullah bin Yusuf Al-Juda'i dalam kitabnya Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam, lafaz yastahilluna juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang halal. Hal ini beliau landaskan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, "Fama wajadna fihi halalan istahlalnahu." Apa yang kami temukan yang halal darinya, maka kami menghalalkannya. Jadi, pemaknaan lafaz yastahilluna ini memiliki dua konotasi. Bisa dimaknai untuk menunjukkan sesuatu yang halal dan juga bisa dimaknai kepada yang haram. Abdullah bin Yusuf Al-Juda'i melanjutkan bahwa konotasi makna yastahilluna tergantung kepada faktor lain di luar lafaz tersebut, sehingga tidak boleh disimpulkan bahwa alasan keharaman musik di hadis ini dikarenakan lafaz yastahilluna tersebut. Alasan kedua adalah terkait sutra. Alasan ini juga memperkuat argumentasi yang sebelumnya.
Pasalnya, jika memang lafaz yastahilluna itu mutlak menunjukkan keharaman sesuatu, maka hal ini akan bertentangan dengan hadis lain yang membolehkan memakai sutra bagi kaum hawa dan bagi laki-laki jika ada uzur. Alasan ini juga mempertegas bahwa hadis ini tidak menunjukkan kemutlakan keharaman musik. Ketiga, terkait dengan penempatan bab dari hadis tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari sendiri. Jika kita perhatikan posisi hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka akan kita temukan bahwa hadis ini tidak berada di bab mengharamkan musik. Namun, hadis ini berada di bab tentang orang-orang yang menghalalkan khamar dan menamakannya dengan nama yang lain. Oleh karena itu, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa hadis ini lebih fokus membidik sifat perilaku peminum khamar, bukan orang yang bermain musik. Keempat, soal kata ma'azif itu sendiri yang acap kali diterjemahkan dengan musik. Menurut Syekh Ja'far bin Tha'lab Al-Udfuwi, kata ma'azif memiliki makna yang musyarak atau satu kata banyak makna. Bisa jadi dengan makna alat-alat musik tertentu dan bisa juga dimaknai sebagai alat musik secara umum. Jumhur ahli usul fikih merespon terkait keragaman makna kata ma'azif tersebut dengan sikap tawakuf atau menangguhkan makna yang musyarak sampai ada dalil yang jelas yang menunjukkannya. Kelima, hadis ini tidak berbicara tentang hukum musik itu sendiri. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, hadis ini pada dasarnya menggambarkan akhlak sekelompok manusia yang memanjakan diri dengan kemewahan, dunia malam, minum khamar. Mereka berada di antara anggur dan wanita, kesenangan dan nyanyian, zina dan sutra. Artinya, hadis ini tidak menjelaskan keharaman musik, namun mendeskripsikan sifat peminum khamar dan menekankan balasan untuk mereka. Bahkan Imam Al-Bukhari sendiri tidak pernah memberi judul bab dalam kitab sahihnya dengan judul keharaman musik. Hal ini berangkat dari hadis yang semakna dengan hadis di atas yang juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah dengan menggunakan lafaz la yashribanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Sungguh, orang dari kalangan umatku yang meminum khamar akan memberikan nama lain terhadap khamar dan ada musik dan para penyanyi wanita yang berdendang di sekitar mereka. Terhadap mereka Allah akan benamkan mereka di bumi dan menjadikan mereka seolah-olah seperti monyet dan babi. Karenanya, istidlal keharaman musik melalui hadis yang barusan saya sebutkan dipandang lemah oleh para ulama. Di lain hal, justru ada hadis yang lebih sharih secara eksplisit yang menjelaskan kebolehan musik. Hadis ini sangat sulit untuk dibantah mengingat hadis yang berbicara tentang kebolehan musik itu berkualitas sahih dan secara konkret menyebutkan masalah musik. Di antaranya ialah riwayat Aisyah radhiyallahu anhu. Abu Bakar pernah datang ke rumah Aisyah. Saat itu Aisyah bersama dua orang budak perempuan Ansor yang sedang bernyanyi dengan apa yang diucapkan oleh kaum Ansor saat hari Bu'as. Aisyah menambahkan bahwa keduanya bukanlah mughanniyat, yaitu penyanyi yang membangkitkan nafsu birahi untuk bermaksiat. Lalu Abu Bakar berkata, mengapa seruling setan ada di rumah Rasulullah SAW, sedangkan pada saat itu adalah hari raya. Rasulullah SAW pun bersabda, biarkan mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, secara tegas Rasulullah SAW membantah pernyataan Abu Bakar yang mengumpamakan musik dengan seruling setan. Hal itu diucapkan oleh Abu Bakar karena pada saat dia masuk dan para budak itu bernyanyi, Rasulullah membelakangi mereka. Abu Bakar menduga Rasulullah SAW tidak menyukainya, sehingga dia mencoba menghentikan pertunjukan tersebut. Namun, sikap Abu Bakar ini justru diluruskan oleh Rasulullah SAW, lalu beliau menegaskan bahwa hari itu adalah hari raya dan bermain musik diperbolehkan selama aman dari fitnah.
Sehingga pada kesempatan yang lain, Abu Bakar tidak lagi mempersoalkan hal ini ketika dia menyaksikan pertunjukan musik. Fakta ini ditunjukkan oleh hadis riwayat Imam Tirmizi berikut. Buraidah al-Islami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pergi perang. Ketika pulang, datanglah gadis hitam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah bernazar jika Tuhan pulang dengan selamat, akan aku tabohkan rebana dan bernyanyi." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Anda telah bernazar, maka tabohlah rebana itu. Jika tidak, maka jangan lakukan." Lalu ia menabohnya. Lalu Abu Bakar masuk dan ia tetap menaboh rebananya. Ketika Ali masuk, ia juga tetap menaboh rebananya. Ketika Utsman masuk, ia tetap menaboh rebananya. Kemudian, ketika Umar masuk, maka ia menyembunyikan rebananya di bawah bokongnya dan mendudukinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan takut padamu, wahai Umar." Ketika Abu Bakar masuk, ia tetap menaboh rebananya. Ketika Utsman masuk, ia tetap menaboh rebananya. Namun ketika Anda masuk, ia pun menyembunyikan rebananya. Tampak jelas dari hadis ini bahwa Abu Bakar tidak lagi berkomentar negatif terhadap musik. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat lainnya. Di samping itu, hadis ini juga menunjukkan bahwa musik itu diperbolehkan. Pasalnya, dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan orang bernazar untuk bermain musik. Jika seandainya musik itu haram, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya karena bernazar dengan sesuatu yang haram tidak diperbolehkan dalam Islam. Dari pemaparan tadi, hadis yang biasanya digunakan untuk mengharamkan musik dinilai kurang tepat dijadikan dalil keharaman musik. Di sisi lain, justru fakta-fakta konkret menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan bermain musik dalam beberapa kesempatan, termasuk bernazar dengan memainkan alat musik.